Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Pakaya, NIM 22010025, Prodi S1 Keperawatan. Baik sahabat semua, kali ini saya akan membahas tentang kesehatan mental. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu kesehatan mental? Ya, kesehatan mental adalah kondisi di mana keadaan batin kita merasa tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk dapat menikmati kehidupan sehari-hari dan dapat bersosialisasi dengan baik dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Jadi, untuk orang-orang yang bermental dalam kondisi keadaan mental yang baik, mereka akan dapat memanfaatkan kemampuan, keterampilan, dan potensi yang ada dalam diri mereka. Penyebab gangguan kesehatan mental. 1. Cedera kepala. Pada saat orang mengalami kecelakaan dan dia mengalami cedera pada kepala, maka memungkinkan itu merusak sel-sel saraf yang ada di otaknya. 2. Faktor genetik. Ketika orang tuanya mengalami gangguan kesehatan mental, maka ketika mereka punya anak, maka anak itu juga akan mengidap penyakit yang sama. 3. Kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual. Nah, teman-teman, ini yang paling banyak kasus terjadi khususnya di Indonesia, di mana banyaknya kasus kekerasan atau pelecehan lainnya, yaitu di mana ada anak di bawah umur mereka mengalami kekerasan yang dilakukan kedua orang tuanya, atau mungkin dilakukan oleh orang-orang asing, dan juga ketika anak di bawah umur itu mengalami pelecehan yang mungkin dilakukan oleh ayahnya sendiri untuk anaknya yang perempuan, atau mungkin oleh orang-orang asing yang tidak dikenal olehnya. Kasus kekerasan dan pelecehan ini menjadi penyebab gangguan kesehatan mental pada anak, di mana ketika anak sudah dilecehkan dan sudah ditindaki kekerasan, maka itu akan berdampak buruk pada kesehatan mentalnya. Anak akan merasa tidak percaya diri, dan anak akan merasa takut, dan anak juga akan merasa tidak berharga diri. 4. Memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak, yaitu menyangkut sel-sel pada otak yang kemungkinan besar akan mengalami gangguan kesehatan mental. 5. Mengalami keadaan diskriminasi dan stigma, di mana ketika orang-orang sosial itu dan masyarakat menjauhi dia, maka dia akan merasa tidak ada yang sayang kepada dia. 6. Mengalami kehilangan atau kematian seseorang yang sangat dekat. Contohnya, ketika seorang anak itu sedang jalan-jalan dengan keluarganya, lalu dia dalam perjalanan mengalami kecelakaan, di mana kecelakaan itu menyebabkan kedua orang tuanya meninggal, maka memori-memori yang tersimpan di dalam otak anak ini sangat mengerikan sekali. Terkait dengan kejadian tersebut akan membuat anak ini mengalami gangguan kesehatan mental karena dia akan selalu mengingat dan merasa takut serta trauma dengan kejadian di masa lalu. 7. Stres berat yang dialami dalam jangka waktu yang lama. Jadi, ketika seseorang itu mengalami stres yang berkepanjangan dan tidak diobati, akan menyebabkan dia mengidap gangguan kesehatan mental karena stresnya sudah dalam kategori yang sudah stres berat dan berkepanjangan. Selanjutnya, faktor risiko gangguan kesehatan mental. 1. Perempuan memiliki risiko tinggi mengidap depresi dan kecemasan, sedangkan laki-laki memiliki risiko ketergantungan zat. 2. Perempuan setelah melahirkan. 3. Memiliki masalah di masa kanak-kanak. Nah, jadi ini bisa saja terjadi trauma atau mungkin beberapa masa lalu yang kelam yang pernah dia alami, seperti mungkin mengalami kekerasan atau kasus pelecehan seksual. 4. Memiliki anggota keluarga yang riwayat penyakit mental,
Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasannya anak ini adalah orang tua yang sedang memiliki riwayat penyakit mental, yang kemungkinan dia juga akan bisa terkena. Pencegahan gangguan kesehatan mental. 1. Melakukan aktivitas fisik. 2. Banyak membantu orang lain dengan tulus. Ketika kita membantu orang lain, maka kita akan merasa bahagia. 3. Memelihara pikiran positif. Jangan pernah berpikir negatif dan jangan terlalu banyak overthinking. 4. Mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. 5. Menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Pengobatan gangguan kesehatan mental. 1. Psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media aman untuk mengidap dalam mengungkapkan perasaan dalam meminta saran. 2. Obat-obatan. 3. Rawat inap. Jika memang penyakit ini sudah akut, maka perlu untuk dirawat inap dan diberikan pengobatan yang insentif. 4. Support group. Selain diri sendiri, yaitu seperti keluarga dan orang-orang terdekatnya. Pesan saya yaitu mampu menjadi diri sejatimu adalah salah satu komponen terkuat dari kesehatan mental yang baik. Sekian dari saya, bye-bye. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there?